Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali berada di akhir minggu di hari Sabtu ini, dan mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 42, saudara-saudara. Mazmur 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini: Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 1, ayat awal firman Tuhan ini jelas dituliskan adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Tetapi para penafsir, beberapa penafsir berkata bahwa Korah menuliskan pujian ini, lagu ini, Mazmur ini berdasarkan pengalaman dari Raja Daud. Ketika Raja Daud pergi lari meninggalkan Yerusalem karena dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom pada waktu itu. Kita tahu satu masa bahwa Absalom ingin menjadi raja. Dia memberontak, bahkan ingin membunuh raja sendiri walaupun dia adalah ayahnya. Sehingga Daud harus pergi melarikan diri menyeberangi sungai Yordan dan menyelamatkan diri jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, jauh dari hadirat Allah pada waktu itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya satu kerinduan yang terbesar dari Daud, ia ingin kembali ke Yerusalem, ia ingin kembali dekat dengan bait Allah. Dia bukan ingin kembali karena di sana, di Yerusalem itu rumahnya, karena di sana itu tempat tinggalnya, dia merasa senang di sana, dia merasa kenyamanan sendiri, bukan. Tetapi satu kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, dengan bait Allah, dengan tabut Allah, lambang hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1,5 tahun lebih kita ada kalanya diizinkan oleh pemerintah beribadah di gereja, ada kalanya kita harus ibadah di rumah masing-masing. Bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan, saudara-saudara? Saya tidak mengatakan bahwa beribadah secara online itu tidak ada gunanya. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi tetap, apakah hasrat untuk menyembah Tuhan dalam ibadah seperti yang biasanya kita lakukan, berkumpul bersama-sama, di sana kita saling menguatkan, di sana kita saling menasehati, di mana kasih kita benar-benar kita nyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama. Apakah kerinduan yang seperti itu tetap ada di dalam hati kita, saudara-saudara? Ada beberapa orang memang yang kemudian berkata lebih nyaman sekarang beribadah secara online. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana Raja Daud, sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur ini, oleh Bani Korah, betapa kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, di hadirat Tuhan, itu seharusnya tetap menyala di dalam diri kita. Di sini Raja Daud dia berkata ayat 5, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, sedih. Ada kesedihan yang mendalam di dalam dirinya karena dia jauh dari bait Allah, jauh dari hadirat Tuhan, tempat kudus Tuhan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia,
Ini satu bukti, saudara, kerinduan yang begitu besar untuk datang kepada Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Satu kisah kita bandingkan, kita ingat di dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-5. Ketika seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan, di tengah-tengah kepadatan orang-orang mengelilingi Yesus. Dia yang sudah begitu lemah, mungkin jalannya sangat terseok-seok karena sudah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Tapi dia berusaha keras menembus kepadatan orang-orang, menembus pagar orang-orang, pagar manusia, sampai dia mendekati Yesus. Dan dia berhasil menjamah jubahnya, dan pada saat itu juga dia sembuh. Saudara-saudara, ini satu gambaran kerinduan yang mendalam dari pemazmur untuk selalu berada di dekat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa ibadah secara offline, secara online di rumah masing-masing itu tidak ada nilainya, tidak baik. Itu baik, saudara-saudara. Itu baik. Yang kita lakukan selama ini pun itu baik. Tetapi di lain sisi, saudara-saudara, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan bahwa perintah Tuhan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kalau saat ini pemerintah kita mengajarkan, menghimbau kita, mengikhtiarkan kita untuk sementara beribadah di rumah masing-masing, kita ikuti arahan dari pemerintah. Tetapi biarlah kiranya semangat kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan seperti digambarkan oleh pemazmur di sini, dalam keramaian orang-orang, dalam ibadah secara bersama-sama. Memang saudara-saudara, ibadah itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Relasi pribadi kita dengan Tuhan, masing-masing kita dengan Tuhan. Tidak ditentukan dengan jumlah banyak atau sedikit pengunjung dalam ibadah itu, yang hadir dalam ibadah itu. Tidak ditentukan itu. Tetapi akan begitu indah ketika kita beribadah bersama-sama. Bersama-sama. Saudara-saudara, yang ingin saya tekankan adalah biarlah kerinduan untuk ibadah secara bersama-sama tetap ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Tetap ada di dalam diri kita. Jangan sampai hilang hasrat, kerinduan untuk saling melayani dalam ibadah bersama, untuk saling menguatkan dalam ibadah bersama. Kalau sampai hari ini, sampai besok mungkin saudara-saudara, di sebagian besar gereja teristimewa kita yang ada di Pulau Jawa dan Bali, kita masih ibadah secara online di rumah masing-masing. Tidak mengapa, kita ikuti anjuran pemerintah kita. Tetapi sekali lagi, biarlah kiranya kerinduan kepada Tuhan dalam ibadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman jangan sampai luntur dari dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah karena berkat pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Tuhan, demikian juga sampai minggu ini dan mungkin besok dalam ibadah minggu, sebagian besar di antara kami masih harus ibadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan, satu kerinduan kami adalah kami ingin kembali beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, di mana kami boleh bersama-sama bernyanyi, bergirang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, lihatlah kerinduan hati kami, dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama. Terpujilah nama Tuhan.
Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran rekaman ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Tolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, senantiasa kami serahkan diri kami kepadamu. Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang mencukupkan segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita.